Shalom, shalom, puji Tuhan, saudaraku ya. Kita ini kalau beberapa minggu kita memperhatikan kemenangan Kaleb dan Yosua. Lalu kira-kira apa ya yang menjadi kunci kemenangannya? Sampai semua bangsa Israel mati di tengah perjalanan di padang belantara. Tapi yang namanya Yosua sama Kaleb ini, itu dua-duanya berhasil untuk mencapai tanah Kanaan. Ini mungkin bassnya ya dikurangi dikit bisa? Ya, Yosua dan Kaleb berhasil menembus padang belantara, melampaui sepanjang waktu jelajah dan mencapai realisasi janji Tuhan untuk bisa dinikmati dalam kehidupannya. Biar saat ini kita juga belajar kunci daripada keberhasilan itu. Sehingga keberhasilan itu bukan hanya bagi Kaleb dan Yosua, tapi bagi setiap kami yang ada di tempat ini, yang mendengarkan firman Tuhan, kami semua beroleh keberhasilan mencapai tujuan kami. Untuk itu biarlah kita baca dalam Mazmur 141 ayat yang ke-8. Mazmur 141 ayat yang ke-8. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Ya, padamulah ya Tuhan. Ya Allah Tuhanku. Anda garis bawahi, mata kami tertuju. Ada pujian, mataku tertuju padamu, gitu ya. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Nah, mata yang selalu tertuju hanya pada Tuhan saja. Kalau orang Israel semuanya noleh kanan, noleh kiri, lihat situasi tergantung keadaan. Jadi imannya sangat tergantung pada Sikon. Ketika tidak ada air, mereka juga marah-marah. Ketika mereka menghadapi laut Kolsom, mereka juga marah-marah. Dan banyak kali dalam situasi-situasi tertentu, orang Israel itu selalu tidak tertuju kepada Tuhan. Kalau matanya tertuju hanya kepada Tuhan, saudaraku ya, dia tidak lihat, tidak ada air. Dia akan tahu, sekalipun tidak ada air, Tuhan akan memberikan pertolongannya. Tidak tahu caranya Tuhan. Bisa jadi tidak haus, bisa jadi tahu-tahu ada air, tidak tahu caranya Tuhan. Tapi mata yang tertuju kepada Tuhan, dalam segala situasi dan kondisi, dia akan tetap tergantung dan berharap pada kemurahan Tuhan. Amin. Bukankah perjalanan hidup itu bukan Yosua dan Kaleb dan orang Israel aja yang ada di belantara? Ada nyanyian dunia yang ngomong hidup ini seperti sandiwara, dan dunia ini kayak padang belantaranya. Ya jangan jadi sandiwara, saudaraku. Kalau sandiwara itu penuh dengan pura-pura, itu dunia boleh. Tapi hidup ini
harusnya hanya tergantung pada kemurahan Tuhan. Amin. Amin, hidup tergantung pada kemurahan Tuhan. Ketika berapa bulan yang lalu, satu siang saya berdiri di trotoar jalan, saudaraku ya, di trotoar jalan ketika ketemu sama seseorang dan lagi ngomong-ngomong. Anda tahu pinggir trotoar yang di pinggir gitu. Tahu-tahu yang saya ajak omong itu teriak, "Ai!" gitu, dia lompat. Wah, dilihat dia lompat, saya juga lompat gitu saudaraku ya. Sampai jatuh, tapi ya enggak nemen gitu ya, jatuh kebentuk gitu. Saya enggak ngerti apa. Tapi ketika saya noleh, wow, tiang listrik yang ada kabelnya di Indonesia ini kan kabelnya gantung-gantung banyak saudaraku ya. Berapa bulan lalu kabel gantung-gantung, tahu-tahu ada mobil yang lebih tinggi daripada kabel itu. Ya lewat, kabel itu ketarik. Nah, kabel yang ketarik, tiang listrik sebelah sana ketarik, tiang listrik sebelah, persis belakang saya ini tiang listrik yang beton gede itu. Nggak tahu, beton, ada kan yang besi, tapi ada yang beton. Nah, ada yang beton besar itu di belakang saya. Dan itu pun ketarik, goyang-goyang. Saya lompat sampai jatuh tapi enggak tahu apa sebabnya, gitu ya. Jadi ketika saya bangun, saya lihat, saya noleh. Waduh, tiang beton itu siapa yang bisa kuat nyungun, saudaraku ya. Tahu nyungun ya? Enggak musim sekarang, tapi zaman dulu kalau orang jual ini semanggi, jual apa kan disungun semua, saudaraku ya. Enggak ada yang kuat ngangkat beton yang tingginya 5 meteran itu, 6 meter mungkin malahan. Dari situ saya bilang, sudah terima kasih Tuhan, ini ngambrui aku, gitu ya. Kalau itu ngambrui saya, jadi opo? Bener gak? Jadi opo? Penyet. Tapi untung gak ambruk, cuma gantung-gantung gini, saudaraku. Saya yakin ada tangan yang pegang. Terus besok paginya saya datang, saya lihat tempat itu, yang betonnya ini sudah ambruk, sudah ke bawah. Nggak ambruk siang itu, sore jam 4 saya, kurang lebih jam 3 jam 4. Nggak ambruk siang itu. Bukankah itu karena ketergantungan pada kemurahan Tuhan? Bukan karena tangan Tuhan. Kalau bukan karena tangan Tuhan, ambruk. Orang baik-baik berdiri, ketemu orang ngomong, ada mobil lewat, itu bisa ambruk. Anda bisa bayangin ya, ya kan? Saudara, jadi terjemahan yang lain dari ayat yang kita baca tadi, Mazmur 141 ayat yang ke-8. Tapi Allah, ya Tuhan, aku ini hanya memperhatikan Engkau, mataku hanya tertuju kepadamu sejak aku mengikutimu, ya, karena hanya padamu ada perlindungan dan jiwaku dijadikan segar dan kaya. Ayat ini, terjemahan ini luar biasa. Hanya padamu Tuhan aku memperhatikan, ya, mataku hanya tertuju kepadamu sejak, ada waktunya saudaraku, sejak kenal Tuhan, sejak tahu Tuhan. Halo, Anda sudah kenal Tuhan? Pribadi, saudara. Jangan, saya yakin seluruh rakyat Indonesia kenal Jokowi. Saya kemarin sampai di Ponorogo, mau menuju ke arah Ayani, tak jadi, saudara. Muacet, tak bisa lewat belas. Saya tanya sama supir yang lewat di sebelah saya, tak buka jendelanya. Ono apa to Pak, kok macet kaya ngene? DTC, lu memangnya DTC apa? Ada Iriana Jokowi katanya. Ternyata Pak Jokowi semua juga ada di sana. Jadi di stop macet semua. Kenal Jokowi? Ya kebacut kalau rakyat Indonesia enggak kenal Jokowi, saudaraku ya. Tapi Jokowi kenal Anda enggak?
Tahu, pasti tidak tahu, saudaraku. Yang dikenal Jokowi adalah orang-orang yang sering kontak. Ada hubungan, baik itu hubungan kerja, kekeluargaan, persahabatan, persaudaraan, itu dikenal sama Jokowi. Atau kepala-kepala daerah yang ada hubungan kerja, oh itu bawaanku. Gitu. Anda dikenal enggak? Anda kenal Tuhan? Kalau enggak kenal Tuhan, orang di sini bu. Gitu. Tapi adakah pengenalan Anda kepada Tuhan? Itu pengenalan pribadi. Anda kenal Tuhan, Tuhan juga kenal Anda. Kalau ada pengenalan pribadi, itulah baru kita bisa ngomong, aku ini Tuhan hanya memperhatikan Engkau. Aku ini mataku hanya tertuju kepadamu Tuhan. Dan sejak aku kenal Tuhan, aku mengikuti. Mengikuti ini bukan cuma memandang, memperhatikan dan melok terus, saudaraku. Melok terus, ikut terus. Ya. Dan aku tahu ketika aku ikut terus kepada Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata atas hidup ini. Jiwaku pun dijadikan tidak bimbang, tidak takut, tidak gentar, tidak goyah. Karena jiwaku segar dan kaya, bukan jiwa yang miskin. Luar biasa, saudaraku ya. Padahal kalau Anda lihat ayat ini nanti dibaca di rumah, cuma berapa ayat kok. Di Mazmur 141 ini. Pemazmur ini menuliskan ayat ini bukan ketika baik-baik saja, bukan ketika dalam situasi yang enak, nyaman, bukan. Tapi dia berada pada situasi yang sangat-sangat tidak nyaman. Karena yang ada di sekitarnya itu jahat semuanya. Jahat. Artinya, saudara, ketika kita ini berada di lingkungan yang tidak kondusif, ketika berada di lingkungan orang-orang jahat, biarlah kita ini tetap fokus. Mata ini tetap tertuju, bukan hanya mata, sampai pada hati dan jiwa, raga ini terus mengikuti Tuhan. Maka dari situ kita akan beroleh banyak perkara yang luar biasa indahnya. Di Mazmur 26 tidak usah baca ayat yang ketiga. Di tengah-tengah orang berdosa, supaya tetap menjaga hidup dalam kebenaran. Sebab apa? Ayat 3 itu, sebab mata pemazmur ini katanya hanya tertuju pada kasih setia Tuhan. Makanya aku bisa hidup dalam kebenaran-Mu. Ya, saudaraku, Yosua dan Kaleb melewati satu daerah, dari daerah yang satu ke daerah yang lain, dari negeri yang satu ke negeri yang lain, jahat semua. Kemarin di Senen kalau tidak salah Kekal Gabungan, sampai dulur-dulurnya, misan mindoannya, semuanya jahat-jahat. Ketika orang Israel minta izin lewat permisi lewat Moab, permisi lewat Edom itu misan, saudaraku, anaknya Esau. Ini kan keluarga Yakub, anaknya misannya dipermisi lewat Moab itu mindoan, anaknya Lot, dipermisani, nggak boleh. Bahkan orang Israel sampai ngomong, aku ini nggak nenggok ladangmu, nggak noleh kanan, nggak noleh kiri, aku tak liwat jalan raya. Kalau aku minum, aku tak beli, nggak ngelong punyamu. Bodoh ahat, saudara, nggak boleh. Kalau ini mbek-mbekku, sapi-sapiku, ternakku ini mau makan, aku nggak ngambil toh, aku mau beli. Hari Minggu orang-orang banyak yang nggak ke gereja. Karena apa? Jualan di Taman Bungkul. Apa saudara? Ada banyak yang lewat Car Free Day, ada yang jalan kaki, ada yang lari, ada yang sepedaan.
aku jualan di sana. Berarti kan sebetulnya menguntungkan ya. Betul enggak? Menguntungkan. Tapi enggak boleh. Mereka jealous, mereka iri, saudaraku ya. Mereka iri pada orang-orang Israel ini. Kalau bisa supaya orang Israel ini enggak sampai ke tempat tujuan tanah yang dijanjikan Tuhan. Sampai orang Israel ini melas-melas. Aku ini loh, dulurmu, aku ini mari dijajah, mari jadi budak di Mesir. Sampai nangis-nangis, uripku soro, saking Tuhan tolong aku. Sekarang aku mau jalan ke tempat tujuan tanah perjanjian. Tetap enggak boleh. Orang kalau dijahati orang jauh, enggak mangkel nemen, saudaraku ya, betul ya. Tapi lek sing jahat iki dulure, muangkel enggak? Muangkel, saudaraku ya, pasti mangkel loh. Kamu loh dulu tak tulungi, kamu loh. Banyak hal jadi mangkel sekali. Apalagi lek sing jahat bojone gitu, saudaraku. Waduh, tambah loro atine ra karu-karuan. Bener. Tapi saya ingin menyatakan Yosua dan Kaleb itu lintas perjalanan, lintas kota, lintas suku bangsa, lintas bangsa, semuanya jahat. Bahkan sampai di Enak sana, wow, dilihat orang yang jahat itu gede-gede. Semua orang yang matanya tidak tertuju hanya pada Tuhan, yang tidak bergantung pada kemurahan Tuhan, yang tidak berlindung hanya pada Tuhan saja, dan yang tidak mengikuti jalannya, goyang, gugur di tengah perjalanan, habis. Itu sebabnya saya ingin katakan fokus. Amin. Fokus pada Tuhan saja. Amsal 17 ayat 24 ini dibaca saja. Amsal 17 ayat yang 24. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Ya, ini saya periksa ayat ini dengan beberapa terjemahan. Setelah itu dapat apa, saudara? Ada banyak terjemahan dan kesimpulannya. Ya, orang yang fokus pada perspektifnya, fokus pada tujuannya, fokus pada sudut pandangnya, dia akan menemukan hikmat dan kebijaksanaan. Tahun ini tema kita hidup bijaksana. Kapan kita bisa bijaksana? Kalau kita ini fokus pada perspektif kita, fokus pada tujuan kita, pada sudut pandang kita, kita pasti menemukan hikmat dan kebijaksanaan, memperoleh tuntunan karena kita berjalan mengikuti dia. Tapi mata orang bodoh katanya berkeliaran. Kalau tadi melayang sampai ke ujung bumi, mata orang bodoh berkeliaran gitu ya. Yang ini mata orang bodoh berkeliaran sampai ke ujung bumi. Kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan adalah fokus dari perspektif. Anda mau hidup bijaksana? Wise, saudaraku ya. Kalau orang ini wise, bijaksana, akhirnya langkah yang diambil itu smart, bukan smartphone, tapi langkahnya smart, pas, tepat. Hidup zaman ini, kalau langkah Anda tidak smart, Anda akan gelundung di tengah perjalanan. Anda akan gagal di tengah perjalanan. Untuk bisa langkahnya smart, harus punya hikmat. Sehingga tepat apa yang dikerjakan. Mazmur tadi katakan, kalau kita ini fokus kepada Tuhan, maka langkah kita juga akan jadi smart. Karena kita akan mengikuti jalur jalan Tuhan. Dan Mazmur yang lain katakan, bekas telapak kaki Tuhan itu terus keluar lemaknya. Halo, lemak itu gambaran daripada berkat. Orang yang muakannya banyak, lemaknya banyak. Tapi hati-hati, kebanyakan lemak bisa kolesterol, bisa sakit, itu saudaraku ya. Jadi lemak itu harus ada pembakaran. Tapi yang jelas saya tidak lari ke sana, saya akan balik ke fokus saya. Orang yang mengikuti jejak kakinya Tuhan, maka dia akan menerima lemak atau berkat dari Tuhan. Ikuti saja jejaknya Tuhan.
engkau pasti dapat berkat. Di tengah situasi sulit, di tengah situasi yang sangat sukar, di tengah keadaan yang tidak menentu, orang-orang yang jahat kabeh itu saudaraku ya. Bingung enggak orang hidup di tengah orang jahat kabeh? Suruh loh saudaraku ya, bisa sakit hati terus. Tapi pastikan kalau Anda fokus, pasti Anda dapat pemeliharaan Tuhan. Baik perlindungannya, berkat-berkatnya, kasih sayangnya, kesetiaannya, kita akan beroleh semuanya. Saudara, Pengkhotbah pasal 2 tadi dikatakan juga, orang yang bodoh katanya matanya melayang ke ujung bumi lah, yo ndak iso to yo. Matanya melayang ke ujung bumi. Lalu kenapa kita dikasih dua mata? Anda bisa mikir enggak? Anda pernah berpikir enggak, kenapa kita dikasih dua mata? Burung merpati, burung elang, semua jenis burung, saudara, matanya dua ya. Ada di mana? Kalau kita ini mata kita ada di depan loh. Kalau burung ada di kanan dan di kiri. Tapi kenapa burung bisa lebih fokus daripada manusia? Anda tahu burung yang fokus, nanti kita bahas sekilas ya. Merpati, Raja Wali, dua jenis burung ini fokus, dan fokusnya jauh, bisa 5 kali lipat gandanya manusia. Wah, luar biasa saudaraku ya. Tapi ayat mengatakan kalau orang bodoh itu matanya bisa melayang ke ujung bumi, artinya ke kanan dan ke kiri, rauno ente saudaraku. Kita ini dikasih dua mata supaya belajar fokus. Amin. Belajar fokus. Kalau enggak fokus dua mata ini, lihatnya kemana? Ke sana itu, ke sana dan ke sana. Itu ketemu 120 derajat. Area pandangnya manusia ini 120 derajat. Lebih dari 90. 120 derajat. Jadi kalau ke ujung bumi bisa ngelihat melayang ke ujung bumi, itu artinya muter sampean 180 derajat. Padahal enggak pakai muter, kita ini punya 120 derajat sudut pandang. Betul loh? 120 derajat enggak? Sana kelihatan enggak? Sana kelihatan enggak? Kelihatan, saudaraku. Tapi apa sih yang disebut fokus? Apa yang disebut fokus? Mata ini memang dikasih dua, tapi harus tertuju pada satu titik. Dua mata ini harus tertuju kepada satu titik. Anda mau coba belajar? Coba gini aja, tutup satu mata. Ini praktek, nanti di rumah ya pulih. Elevasinya kemana? Kalau yang mata ini bisa sampai sana. Kalau yang satunya ganti ditutup, satu bisa di sana. Kelihatannya ini garis, Anda pasang garis, gitu ya, pasang apa tonggak gitu. Tonggak ini posisinya di mana? Kita bisa bingung, saudaraku, kalau tidak fokus dua mata itu jadi satu titik pandang. Kapan hawa jatuh? Itu bisa menjadikan ilusi. Ya, kapan Hawa jatuh? Ketika Hawa cuma fokus pada pesan Tuhan. Adam, Hawa fokus pada pesan Tuhan. Maka Adam, Hawa ini, saudaraku, tidak membingungkan. Bilang, pohon yang ada di ini jangan kamu makan buahnya. Pada saat dia mulai dua berfungsi, mendengar yang kedua, oh boleh dimakan, kamu akan dapat pengertian. Nah, elevasinya jadi beda. Saudaraku, ayat mengajarkan kepada kita, jangan punya dua tuan. Kalau punya dua tuan, Anda akan kolek. Tuannya hanya satu. Ayat yang lain menuliskan, tidak bisa satu orang bertuhankan Mamon dan Allah. Tidak bisa, harus pilih salah satu. Tapi ada ayat yang menuliskan, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka engkau akan ditambahi segala-galanya. Mamon itu tambahan, bukan fokus. Amin.
Mamon itu tambahan, bukan fokus. Ayat yang lain juga nuliskan, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan enggak boleh cari duit. Semua orang butuh duit. Aku ini ya doyan duit loh saudaraku, bukan enggak. Semua toh, ayo. Ada yang enggak doyan duit? Enggak ada, semua orang doyan duit. Tapi bukan itu fokusnya. Fokus kita pada Tuhan. Dia pemberi berkat. Dia yang menolong kita. Dia yang memberi hidup kepada kita. Dia yang memelihara hidup kita. Fokus pada satu. Jangan keliling dunia. Iblis bisa ngajak kita keliling. Ketika Tuhan Yesus berpuasa, dia hanya fokus pada pesan Bapaknya. Tapi iblis ngajak naik ke sotoh dan bilang, lihat toh sekelilingmu, tak kasih no kamu kabeh. Itu maksudnya saudaraku ya. Saya akan masuk ke ini pengkhotbah, coba ya. Pengkhotbah 2 ayat 14. Pengkhotbah 2 ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Ya, kalau engkau mau bijak, kalau engkau berhikmat, ayat menuliskan mata orang berhikmat itu ada di kepalanya. Tapi orang bodoh peteng moto. Hati-hati saudaraku ya, itu nanti dibaca juga di Amsal 2 dari ayat 10 ya. Hikmat itu akan masuk dalam hatimu, pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijakan akan memelihara engkau, dan kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Di Mazmur 141 tadi juga dituliskan, supaya aku ini tidak mendengar sedap-sedapan orang jahat, micin, tidak ada perasanya, cemplang. Anda masak sekarang orang sudah menghindari perasa ya, apa itu, Ajinomoto, Royco, dan apa aja, dan itu semua sudah diganti dengan kaldu ayam. Betul, kaldu ayam enggak gitu ya, kaldu sapi, kaldu jamur gitu. Tapi tanpa sedap-sedapan kurang menarik. Nah, orang jahat itu kalau membawa kita beralih fokus itu dengan sedap-sedapan. Ada banyak tawaran-tawaran yang bagus. Hati-hati saudaraku, hati-hati, itu pengkhotbah Amsal 2 Anda bisa baca di situ. Itu sebabnya di Ibrani dituliskan Ibrani tidak usah baca ayat 12 itu. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang selalu memimpin kita dalam iman, membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dalam terjemahan sehari-hari, hendaklah pandangan kita hanya tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Tertuju kepada Yesus karena dia memelihara iman kita dari awal sampai akhir. Dan ketika kita melihat Yesus yang rela menderita di kayu salib di atas bukit Golgota itu, dia membuang semua rasa malu, dipermalukan saudaraku. Ya. Hanya ingat yang ditujukan, itu contohnya ketika menderita, disalib, dipermalukan, diludahi, dicemeti, masa ndak kroso sih, kok ndak semaput-semaput. Kenapa? Karena matanya hanya tertuju pada tujuannya, fokus pada tujuannya. Kita lihat Yesus ini jadi contoh. Ada banyak penderitaan yang harus kita alami di dalam dunia ini. Ada banyak tikungan-tikungan tajam, terjal, saudara, naik terjal, turun curam, ada banyak. Tapi kalau kita fokus pada tujuan kita, sekalipun terjal, sekalipun curam, sekalipun keadaan medan tidak baik, kita akan tetap jalan. Iman itu tidak menjamin orang percaya Tuhan lalu jalannya lurus kayak di jalan raya. Enggak. Perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke Kanaan ngadepi banyak hal. Tapi siapa yang bisa mencapai sampai titik akhir?
dia adalah orang yang fokus dan terus mengikuti Tuhan. Saya ambil 2 contoh tadi ya. 2 burung, 2 jenis burung yang punya fokus lebih daripada manusia. Satu merpati. Merpati, saudara. Merpati itu ada 2 macam. Saya biar nutut ya, tak singkat. Merpati pos. Sekarang sudah rada enggak musim ya mungkin ya. Merpati pos. Dan yang kedua merpati aduan, merpati balap. Apa sih merpati pos? Merpati ini kelihatannya lemah ya, lemah, lembut. Kita enggak ngira kalau dia terbang bisa mencapai kecepatan 110 km per jam. Wih, kaget, 110 km per jam. Dan dia bisa melampaui ratusan kilometer, jauh sekali, tidak ada artinya. Kapan merpati ini bisa jadi merpati pos, merpati balap, merpati aduan? Yang pertama, harus lewat latihan. Amin. Harus lewat latihan. Hidup kekristenan kita dalam perjalanan iman supaya kita bisa fokus dan terus bisa jalan mengikuti Tuhan. Ibrani 12. Ibrani berapa tadi? 12 ayat 2 tadi. Bisa mengikuti Tuhan, mentauladani Tuhan yang sudah memberikan contoh, sekalipun sampai lewat salib, dia lewati semuanya itu dan dia bisa mencapai tujuan. Berlatih, saudaraku, ibadah itu memang berguna. Melatih tubuh memang berguna, tapi melatih ibadah itu jauh lebih besar manfaatnya. Anda yang suka olahraga, enggak olahraga memang loyo, saudaraku ya, enggak stretching, kemeng, berguna kan? Tapi Anda harus tahu, ketika kita tidak latihan olahraga, latihan ibadah. Apa sih latihan ibadah itu? Jam doa, cari Tuhan, saat teduh, baca firman, renungan, belajar ngerti. Baca tok cepet-cepetan. Enggak, saudaraku. Kalau Anda enggak cepet-cepetan baca firman, Tuhan itu pasti bicara ketika Anda punya saat teduh. Ada saja ayat hari ini Anda baca, ada saja ayat yang nyantol, kecantol. Tahu ya, kalau Anda lewat, tahu lu kok kecantol, ojo terus suwe. Kalau lewat gini, kecantol, mandeko, lihat ono perhati no. Lalu siapa punya latihan ibadah bisa merasakan ayat yang nyantol. Kalau belum, mulai hari ini belajar itu latihan ibadah. Ketika engkau diajari mulai nyantol, sedikit nyantolnya. Ya misalnya ini, mata yang tertuju. Orang yang bijak matanya tertuju, punya mata di kepalanya. Tapi orang bodoh, kalau ayat yang terjemahan yang lain itu bilang bukan cuma gelap, itu enggak punya mata katanya. Urip enggak punya moto iki lah ya soro tau saudaraku ya. Kapan mata ini diasah? Merpati itu bukan cuma latihan fisik. Ketika berlatih, saudaraku, mata daripada merpati ini juga dilatih. Bukan hanya mata, tapi ternyata kalau Anda buka di literatur apa kelebihannya merpati. Seringkali orang cuma ngomong dia tidak punya empedu. Wah, di khotbah wis ping 1000 bolak-balik. Jangan tanam kepahitan di dalam hati. Setuju, benar. Dia tidak punya pahit. Tapi ada kelebihan yang lain di merpati ini. Di antara 2 matanya. Anda tahu merpati matanya di mana? Kanan dan kiri. Kita mata di mana? Memang kanan kiri, tapi ngadepnya ke, ada yang punya mata ngadep ke samping? Ada. Semua mata kita tertuju maju, lihat depan. Itu Tuhan sudah mempermudah kita jauh lah dari merpati. Kalau merpati aja yang matanya ada di samping kanan dan kiri, itu sudut pandangnya bisa 180 derajat. Mata merpati ini karena di kanan kiri.
Beda, kita di depan 120 derajat. Merpati di kanan kiri jadi 180 derajat. Tapi saudaraku, ada sebuah kelebihan. Di antara dua mata, merpati ini ada satu titik, di titik center, titik tengahnya itu ada satu materi, satu organ dalam yang kaya akan mineral. Sehingga karena kekayaannya akan mineral, khususnya zat besi, saudaraku ya, kaya akan mineral. Lah itu menjadi magnet untuk membuat merpati ini bisa fokus. Angel saudaraku, 180 derajat bisa fokus ke depan. Anda lihat yang merpati diadu, salah rumah? Ada yang salah rumah enggak? Merpati aduan. Kenapa burung ini dijadikan aduan? Cepet-cepetan sampai di rumah. Dia punya kelebihan karena ada titik fokus di sini. Kalau dalam hidup kita ini punya sesuatu daya tarik magnet di tengah-tengahnya, senter daripada kehidupan kita ini. Ada Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kita tidak akan melok ke kanan ke kiri, tapi mata kita tertuju hanya kepada Tuhan saja. Daya tariknya banyak. Akan di tengah perjalanan noleh. Padahal ini 120 derajat sudut pandangnya. Merpati 180 derajat, tapi dia tetap fokus. Fokusnya merpati. Kedua, kasih. Anda tahu, kalau diadu, yang dipegang sama pengadunya siapa? Nyonyai, pasangannya. Pasangannya dipakai dari jauh, dari tempat tinggi. Dia bisa menukik turun dan kembali ke istri. Kasih itu, kalau Anda punya kasih kepada Tuhan, lebih daripada kepada yang lain. Keadaan boleh apapun, tapi Anda akan terus tertuju. Betul, saudara? Seorang ibu yang cinta anaknya, gitu ya. Seorang ibu yang cinta kepada anaknya. Orang lain ketika anak ini sakit, tinggal tidur, ngantuk, sudah tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, ngantuknya pol katanya gitu. Jam 2 ketiduran. Tapi coba tanya ibunya. Tanya ibunya, tidur enggak? Pas lep gini sana keselelep. Repot saudaraku ya. Jadi yang pertama, apa kelebihannya merpati bisa fokus? Anda tahu, berpusat. Di sini ada satu kekuatan, ada medan magnet yang besar yang menarik dua mata ini tertuju pada satu tujuan. Kekristenan kita juga akan mengalami fokus, bisa melakukan dengan fokus kalau ada kekuatan Tuhan yang menjadi pusat daripada kehidupan kita. Sebenarnya otomatis loh. Hidup ini tergantung siapa sih? Tergantung siapa? Mau-mauku? Enggak, tergantung sama Tuhan. Jadi Tuhan harus jadi kekuatan besar dalam hidup ini. Maka kita bisa fokus. Yang kedua, kasih Tuhan Allahmu lebih dari segala perkara yang lain. Engkau akan bisa fokus. Dan merpati yang ketiga, kelebihannya merpati yang ketiga adalah apa? Kesetiaan. Secara pos, berita, ya zaman sekarang enak pakai WA, disadap kapok gitu ya. Kalau dulu enggak ada, pakai merpati, kirim, cepat, antar negara, pakai merpati, cepat. Saudara, Anda tahu resiko untuk dibunuh. Berita enggak sampai karena merpati dibunuh. Tapi merpati tidak pernah ingkar untuk tidak menyampaikan beritanya.
kesetiaannya. Walau apapun juga terjadi, aku akan tetap melaksanakan tugasku. Kasih, kesetiaan, ketergantungan yang kepada Tuhan. Itu membuat kita juga bisa fokus. Saudara, luar biasa. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita ini? Adakah kita ini bisa seperti merpati ini? Merpati simbol kasih, simbol kesetiaan. Pasangannya itu loh hanya satu, saudara. Tidak ada yang lain. Seumur hidup dia cuma punya pasangan satu. Sementara kita lihat binatang yang lain amburadul, saudara, amburadul semua. Tapi ini merpati ini sungguh luar biasa, ya. Jadi untuk bisa punya fokus yang seperti itu perlu dilatih. Amin. Anda mau latihan ibadah? Orang sahabat Titi Puspa yang bilang, oh kenapa Bu sudah tua suaranya masih bagus, tua iklak suaranya melok tua itu saudaraku. Biasanya sodo cedo dikit. Oh, orang tanya kepada Titi Puspa, kenapa suaranya dia masih etes, tidak tersendat-sendat. Lalu Titi Puspa bilang, aku setiap hari tak tahu berapa menit berlatih olahraga lidah. Lidahnya ini loh, diolah saudaraku, wis digerak-gerakkan model apa. Akhirnya dia tidak cedo-cedo amat. Ya, usia tetap usia saudara, tapi tetap berhasil. Anda mau keberhasilan dalam ibadah Anda luar biasa. Amin. Amin. Kalau Anda pikir kenapa sih merpati pos ini, merpati itu kok tidak pernah kesasar. Diculno jauh, pulang pasti di rumahnya. Kenapa? Ada satu rahasia lagi. Dia bisa mengenali medan magnet bumi. Dia bisa tajam mengamati lingkungan sekitar. Dia disuruh kirim pos misalnya. Oh ini dari sini menuju ke raja di Arab Saudi gitu misalnya. Dia tidak bisa lari jauh. Kepekaannya menimbang ketika diajarkan. Itu peka luar biasa. Dan dari Arab Saudi dia sampai, dia kenal. Karena dia tahu membaca situasi bumi ini. Medan magnet di setiap bumi ini beda. Dan dia peka sekali dengan keadaan itu. Halo, bumi ini tidak bodoh ya. Anda masuk di keputaran, waduh ambune telek petik tok. Peka kita. Oh, sampai di mana? Kalau mata Anda kira-kira ditutup di keputaran, Anda tahu enggak kalau itu keputaran? Harus tahu, sudah. Karena apa? Mambu telek petik gitu misalnya yang jual ayam-ayam itu tol petik gitu. Ini merpati ini punya kepekaan yang seperti itu. Padahal posisinya dia ada di tempat tinggi. Makanya ketika tsunami, Anda lihat binatang-binatang itu, wah lari lebih dulu. Manusianya enggak tahu apa-apa, enak-enak, pesta-pesta. Tapi merpati sudah jauh meninggalkan pantai. Karena dia peka dengan magnet yang ada di medan magnet yang ada di bumi. Kepekaannya ini membuat dia mengenali. Kita ini harus punya kepekaan rohani yang lebih. Supaya kita kenal situasi kita, ada situasi jahat, pandai membaca, saudaraku. Dan ketika pulang, tadi saya bilang suruh ke Arab Saudi, pulang, loh kok enggak ke Cina ya? Kok balik tempat kita ya? Balik ke tempat yang nyuruh. Kenapa, saudara? Butir-butir di mulutnya. Itu diteteskan, ditinggalkan di sepanjang perjalanan. Jadi dia balik dengan butir-butir magnet yang diteteskan, ada materi yang diteteskan, dia balik dengan jalan yang sama. Saudara, Daud dalam Mazmur 141 tadi bilang, jagai mulutku Tuhan, supaya yang baik-baik saja yang aku ucap. Mulut ini sangat berguna. Untuk apa? Untuk kita ini mengucapkan kata-kata iman. Orang yang mengucapkan kata-kata iman
dia tidak akan kesasar. Amin. Tidak akan kesasar, tapi mulut yang yo soro, urip gak enak, loro. Iya kesasar saudaraku. Ya orang Israel yang ada di tanah di lokasinya Kades mau ngeliatin di kota Kades Barnea itu, nyabrang sampai di tanahnya orang enak. Aduh soro, aku jadi kayak belalang, mereka jadi besar dan lain sebagainya. Kesasar enggak? Kesasar. Tapi Yosua dan Kaleb mengucapkan kata-kata iman. Ayo berlatih, tiap hari mengucapkan kata iman. Sudah? Tiap hari ucapkan kata-kata iman. Kata-kata yang positif. Dapatnya dari mana? Bukan ngarang sendiri, makanya punya saat teduh. Kalau engkau punya saat teduh, ada ayat yang nyantol. Itu loh yang harus kau ucapkan terus. Kata-kata iman. Yosua dan Kaleb sekalipun situasi, dia pandai membaca, tapi dia tahu persis ada Tuhan yang jadi pusat kekuatan kehidupannya. Dan ada Tuhan yang punya janji yang dia terus ucapkan. Ketika dia ngadepi kesulitan orang-orang raksasa yang besar, dia tidak bilang mati aku, kalah gede, mereka jagoan. Enggak, yang diucapkan oleh Yosua dan Kaleb adalah kita pasti menang. Tuhan pasti menepati janjinya. Kita pasti menduduki tanah negeri ini. Mereka kita makan semuanya. Janji Tuhan, ya dan amin. Ayo saudaraku, berlatih. Saya tidak bahas yang Raja Wali ya, nanti lain minggu. Tapi yang minggu ini, kasih dan setia itu berbalas-balasan. Mengiringi langkah kita untuk berjalan seiring sejalan dengan tauladan kita yang sudah memberikan ketauladanan. Yesus Kristus yang ada di depan. Kita jalan terus. Dan oleh karena kita jalan terus sejalan. Dan ini, Merpati ini ternyata tidak banyak yang tahu saudaraku ya. Yang banyak diurus cuma urusan tidak punya empedu. Padahal Merpati itu ada senter kekuatan, senter magnet yang ada di sini. Yang buat dia fokus. Sehingga ketika jarak dia tinggi, pasangannya ada di bawah. Dia menukik ke bawah. Loh luar biasa loh, dari waduh ketok. Mata manusia tidak kelihatan saudara. Tapi mata Merpati ini kelihatan. Kenapa? Ya karena ada kekuatan yang ada di sini. Dan yang kedua, karena ada kasih. Kasih itu bergetar. Ini loh pasanganku bergetar. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan setia terus. Kesetiaan. Walau situasi boleh ada ancaman. Tapi kita tahu persis. Tuhan kita pasti menolong kita. Amin. Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti menjaga kita. Ucapkan kata-kata imanmu. Di sepanjang perjalanan hidupmu. Ketika engkau menapakkan kaki di hari yang baru. Engkau sudah mengucapkan selamat pagi Tuhan. Pagi ini aku melek mataku. Pagi ini aku hidungku bisa bernafas. Pagi ini aku bisa menikmati suasana yang ada di sekitarku. Terima kasih Tuhan baik. Pimpin aku sepanjang hari. Perjalanan hari ini aku mau menapaki di belakang telapak kaki Tuhan. Karena aku tahu ketika aku jalan menapaki tapak kaki Tuhan, ada lemak yang diberikannya kepadaku. Amin. Luar biasa, saudaraku ya, luar biasa. Itu sebabnya latih diri kita untuk tetap beribadah. Ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. B. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. B. Tolong. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. B. Bagian B. Ya, boleh dari depan lah. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Kalau engkau mau melatih seperti Merpati
dikempos seperti merpati Balak, dilatih sedemikian rupa, engkau akan menikmati lemak-lemak dari jejak kaki Tuhan. Kita bangkit berdiri.